Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgali Muhammad dari kelas F. Prodi saya Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dosen pengampu saya adalah Bu Martina Purwaningdia. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat video perencanaan. Nah, apa sih step-step untuk membuat perencanaan? Yang pertama adalah kita itu harus tahu 5W dan 1H-nya. Nah, di sini saya itu pernah membuat suatu program kerja yang dilakukan oleh OSIS periode 2018-2019 dan saya termasuk anggotanya. Dan di sini saya membuat program kerja bernamakan Pekan Bela Negara. Nah, yang pertama, apa sih acaranya ini? Acara ini dinamakan Pekan Bela Negara yang bertujuan untuk menyadarkan pemuda-pemudi di DKI Jakarta ini, khususnya di kalangan pelajar SMA dan sederajat, sebagai bagian dari pemuda Indonesia dalam perannya sebagai penggerak perubahan NKRI yang lebih baik dengan menumbuhkan maupun meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri mereka. Jadi secara garis besar ini tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan tingkat SMA sederajat. Nah, kenapa sih acara ini harus dibuat? Acara ini dibuat itu untuk membuat para pemuda-pemudi Indonesia di zaman sekarang ini lebih memiliki rasa bela negara dan nasionalisme, karena seperti yang kita tahu dengan seiringnya perkembangan zaman, jarangnya atau menurunnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para pemuda-pemuda di Indonesia. Nah, kapan sih acara ini berlangsung? Acara ini berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 19, 20, dan 21 Juli tahun 2019. Tempatnya di mana sih? Nah, hari pertama itu tempatnya itu ada di auditorium SMA Al Jakarta, dan hari kedua itu ada di lapangan SMA Al Jakarta, dan hari ketiga berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah. Siapa sih yang melaksanakan ini? Nah, yang menjadi panitia adalah seluruh pengurus OSIS SMA Al Jakarta periode 2018-2019. Yang terakhir adalah how. Bagaimana bentukan acara ini? Jadi bentukan acara ini adalah yang pertama ada seminar tentang bela negara atau seminar kebangsaan dengan pemateri adalah Bapak Majen TNI Teguh Arif Indra Mengko dan Valdo Maldini. Nah, di hari kedua itu ada acara yang namanya Piala Api. Acara ini adalah perlombaan yang menguji kerjasama, ketangkasan, dan kecerdasan tiap kelompok. Lomba ini terdiri dari serangkaian permainan melewati halang rintang dan uji kecerdasan seputar pengetahuan umum. Nah, yang ketiga itu atau di hari ketiga itu ada Living in History. Acara ini adalah sama seperti Piala Api, lomba dilaksanakan dengan cara melewati tantangan-tantangan yang ada di tiap posnya. Nah, setiap posnya itu memiliki tantangan dengan tema yang berbeda. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan bersepeda dan mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Jadi itu merupakan gambaran umum dari bentukan acara Pekan Bela Negara yang pernah saya rencanakan. Dan juga ada pula yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaan, yaitu adalah konsep SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic, sama time. Nah, kalau di perencanaan yang saya buat di program kerja saya ini, yang pertama itu spesifik, jelas. Acara yang saya buat ini sangat spesifik karena semuanya itu sudah terencana dari sebelum waktu yang jauh, dan emang detail-detailnya itu juga disampaikan di dalam proposal maupun di acaranya tersebut. Jadi penyampaian apa yang tujuan kita pengen ngasih ke para peserta itu dapat tercapai. Nah, measurable itu artinya adalah program kerja ini harus dapat diukur di tingkat keberhasilannya. Nah, kalau menurut saya tingkat keberhasilan pas saat saya merencanakan acara ini adalah saya yakin 80%, karena pertama persiapannya matang dari jauh sebelum hari H. Mungkin itu udah dari setahun sebelum hari H itu udah saya rencanakan, dan setiap 6 bulan sekalipun juga atau setiap bulannya itu ada juga perencanaan atau penggagasan ide-ide sebelum hari H. Dan juga karena anggota saya gampang dikoordinir, jadi saya yakin pas itu tingkat keberhasilannya adalah 80% sampai 90%. Achievable artinya adalah dapat dicapai dan bukan hanya angan-angan. Nah, acara yang saya buat ini menurut saya sangat dapat dicapai karena ya pada akhirnya
jika sesuatu yang direncanakan itu hanya sebagai angan-angan, karena itu mungkin ada berbagai faktor ya karena menjadi angan-angan. Termasuk faktornya adalah terlalu idealistik atau terlalu ingin apa yang mewah-mewah atau megah-megah tapi tidak sesuai dengan sumber daya, itu bisa aja menjadi salah satu faktor kenapa ini tidak achievable. Tapi kalau di acara yang saya rencanakan ini Pekan Bela Negara ini sangat achievable karena saya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dan dengan sumber daya yang ada. Nah, yang keempat itu udah realistik. Realistik itu artinya adalah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tapi tetap ada tantangan. Nah iya, yang seperti saya katakan tadi, yang sama di achievable, acara yang saya buat ini Pekan Bela Negara ini sangat realistik karena acara ini seperti sama umumnya walaupun dengan ada konsep baru seperti lomba halang rintang, dan yang di hari ketiga itu ada living story itu yang keliling pos itu. Jadi menurut saya mungkin awalnya itu agak tidak realistik, tapi karena dikerjakan dengan dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan sepenuh hati, jadi bisa jadi realistik dan dengan juga perencanaan yang matang. Nah, time artinya ada batasan waktu yang jelas. Perencanaan dibuat mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan sehingga mudah nilai dan dievaluasi. Nah, kalau jika di acara Pekan Bela Negara ini perencanaannya itu dilakukan saat saya dilantik menjadi anggota OSIS di SMA School Jakarta. Jadi setelah dilantik kami ditugaskan untuk membuat suatu proker atau rancangan proker, dan rancangan proker itu adalah Pekan Bela Negara. Nah, jadi dalam waktu yang cukup lama, jadi saya itu kenapa menaruh saya di tahun depan atau di bulan akhir kepengurusan, karena saya melihat program kerja ini merupakan program kerja unggulan di OSIS periode 2018-2019, dan juga acara perencanaan yang saya buat ini adalah yang pertama yang tadi setelah saya dilantik, dan lalu saya membuat rencana lagi yang lebih agak matang lagi di bulan Januari di 6 bulan setelah perencanaan awal. Nah, lalu rancangan terakhir atau lebih ke detail itu ada di Hamin sebulan sebelum acara atau Hamin 2 bulan sebelum acara. Nah, untuk itu jadi gampang juga untuk kita lebih ada koreksi-koreksi terlebih lanjut atau ada gagasan-gagasan dari teman-teman lain. Jadi itu lebih mudah untuk diketahui atau dapat diperbagus lagi. Dan setelah acara pun itu pasti ada evaluasi dari MPK di sekolah saya. Jadi setelah acara itu selesai ada evaluasinya. Perencanaan ini menurut saya berhasil karena hal-hal yang menentukan keberhasilan itu adalah sepertinya acara ini sampai ke pesertanya atau tujuan acara ini sampai ke pesertanya. Dan kedua adalah acara ini dikatakan berhasil karena acara ini mampu membuat nama sekolah saya itu lebih dipandang bagus lagi karena bisa mengerjakan acara yang mungkin di ukuran SMA itu mungkin bisa dikatakan besar juga ya acara ini, karena acara ini juga emang jarang, mungkin ini adalah suatu inovasi yang dilakukan oleh OSIS di periode angkatan saya. Dan yang ketiga adalah acara ini pun juga lebih dari target peserta yang kita perkirakan target peserta itu sekitar di hari pertama 150, dan yang datang itu daftar 200 sampai 250. Nah, dan yang di hari kedua itu kita target peserta ada 10 tim, dan yang datang ada 11 dan 12 tim yang daftar. Dan yang hari ketiga itu juga kita memperkirakan ada 30 tim, dan target peserta 30 tim, dan yang datang dan yang daftar adalah 40 tim. Jadi menurut saya itu bisa dikatakan acara ini berhasil. Sekian dari saya, mungkin kurang lebih yang mohon dimaafkan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah perencanaan itu sangat diperlukan atau sangat krusial karena dapat menentukan hasil dari suatu acara atau suatu yang direncanakan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.